Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para peserta program Sibak Sinau Bahasa Al-Quran, Bahasa Arab Qurani yang dirahmati Allah, kita akan masuk ke ayat berikutnya, yaitu ayat 177 dari surat Al-Baqarah, dan nanti kita lanjutkan dengan ayat 255 dari surat Al-Baqarah juga. Ayat 177 ini bicara tentang al-birru, kebajikan, sekaligus menjelaskan tentang sifat-sifat dari orang yang bertakwa. Sedangkan ayat 255 sudah sangat kita kenal, yaitu ayat kursi, yang intinya adalah akidah. Ya, jadi di situ dijelaskan banyak sekali sifat-sifat Allah yang harus kita pahami, kita resapi, dan oleh karena itu ketika kita membaca ayat kursi, maka akidah kita bertambah kokoh, bertambah kuat, ya, bertambah meresap di dalam hati. Baik, sekarang kita baca ayat yang pertama, yaitu Al-Baqarah 177. Ya, cukup panjang ayatnya. Ini isinya adalah mengenai makna dari kebajikan, tapi sekaligus di sini dijelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Baik, kita sekarang kaji mufradat ya. Albir artinya kebajikan, kebaikan. Ya, di dalam bahasa Arab, kata kebaikan itu bisa diungkapkan dengan berbagai macam kata. Al-khairu, kebaikan. Al-ma'ruf, kebaikan. Al-birru, kebaikan. Ya, tapi di dalam bahasa Arab, ketiga kata itu sebenarnya bisa dibedakan. Ya, tapi insya Allah kita akan kaji di lain kesempatan. Oke, albirru di sini adalah kebajikan. Ala hubbihi, ya. Wa atal mala ala hubbihi, meskipun disukainya, ya, atau sangat disukainya. Dzawil kurba, kerabat, ya. Dzawil kurba wal yatama wal masakin, ya, wasailin, peminta-minta. Dari sa'ala yas'alu bisa berarti bertanya, tapi juga bisa berarti meminta. Maka as-sa'il adalah peminta. Ya, as-sa'il, peminta. As-sa'ilin, ya, peminta-minta.
Ar-riqab. Ya, ar-riqab budak. Ar-riqab artinya budak. Al-mufuna yang memenuhi. Al-mufuna bi ahdihim. Ahdun artinya janji. Al-ba'sa penderitaan. Ad-dharra kesusahan hidup. Ya. Kemudian al-ba's itu perang. Ya. Saya kira ini mufradat dari ayat 177 surat Al-Baqarah. Tolong dicermati lagi supaya nanti kita bisa memahami ayat yang sedang kita bahas. Ya. Baik, kita akan membantu pemahaman ayat. Ya. Pertanyaannya, apakah albirru itu menghadapkan wajah ke timur dan ke barat? Ya, coba diingat ayat yang tadi. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Nah, pertanyaan, apakah albirru itu menghadapkan wajah ke timur dan ke barat? Nah, dari ayat tadi saya kira sudah bisa dijawab. Ya. Pertanyaan kedua. Penjelasan tentang albirru mencakup hal-hal sebagai berikut. Ya, jelaskan sesuai dengan isi ayat. Pertama, rukun iman. Coba cari di dalam ayat tersebut rukun iman. Ya, ada aqamas sholata wa ataz zakah. Ya. Rukun Islam. Oh, ini rukun Islam tadi ya. Rukun imannya adalah apa? Walakinnal birra ya. Man yu'minu billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah, di situ ada rukun iman. Dan rukun Islamnya aqamas shalah wa ataz zakah. Ya. Di samping dua hal itu di dalam ayat tadi, penjelasan tentang orang bertakwa itu juga mencakup soal infak. Ya, jadi orang bertakwa itu suka berinfak. Kepada siapa? Nah itu, wa atal mala ala hubbihi lawil kurba wal yatama wal masakin wa benas sabil wasailina wa firriqab. Nah, itu infak. Ya. Kemudian akhlak. Tentu banyak yang namanya akhlak dalam Islam, tapi ada disebutkan satu yang memang sangat penting. Ya. Dalam ayat ini yang bisa dikategorikan akhlak adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kemudian yang berikutnya adalah karakter. Ya, karakter itu suatu hal yang sudah menjadi tabiat ya dari orang bertakwa itu adalah as-sabirina. Ya. Fil ba'sa'i wad-dharra'i wa khinal ba's. Nah, itu dapat disebut sebagai karakter. Orang-orang yang menjalankan albirru disebut oleh Allah sebagai apa? Nah, jawabnya penutup ayat. Ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Nah, mudah-mudahan dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan ini para peserta bisa memahami konten atau isi kandungan dari ayat Al-Baqarah 177. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke ayat berikutnya, ayat 255. Ini ayat sangat kita kenal, yaitu ayat kursi. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Ayat ini sudah sangat akrab dengan kita. Saya kira tidak ada seorang pun dari peserta sibak ini yang tidak hafal ayat ini. Ya. Karena ayat ini di samping Al-Fatihah merupakan ayat yang paling banyak dibaca oleh umat Islam karena ada fadilah-fadilah di dalamnya. Kita bantu dengan mufradat. Ya, Al-Hayyu, Maha Hidup. Ini sifat Allah. La ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, yang tidak pernah berhenti mengurus makhluknya, selalu tegak, ya, mengurus semua yang sudah diciptakannya. La ta'khudhuhu sinatun wala naumun, ya, sinatun kantuk dan naumun tidur. Di sini digunakan kata la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, ta'khudhu kita sudah paham maknanya. Dalam ayat sebelumnya ada akhadha ya'khudhu, artinya mengambil. Ya, tapi di sini harus kita maknai secara tepat. La ta'khudhuhu sinatun wala naum itu apa artinya? Ya, tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Tidak pernah dihinggapi oleh kantuk dan tidur. Oke. Yashfa'u, memberi syafaat. Baina aidi itu di depan. Kebalikannya khalf, di belakang. Jadi baina aidi sama dengan amama. Kebalikannya khalfa, di belakang. Ya. Yuhituna, mengetahui. Asal arti kata ahata yuhitu itu meliputi. Jadi meliputi artinya di dalam konteks ayat ini mengetahui secara keseluruhan. Ya, yuhituna. Ya'udu wala ya'udu hifdhuhuma wala ya'uduhu hifdhuhuma, tidak memberatkan dia atau dia tidak merasa berat. Ya. Hifdzun, pemeliharaan. Pemelihara, hafidh. Ya. La ya'uduhu hifdhuhuma, tidak memberatkan dia untuk memelihara langit dan bumi. Ya. Itu dia tidak merasa berat untuk memelihara langit dan bumi. Ya, ini bantuan mufradatnya. Insyaallah dengan ini sudah bisa dipahami ayat-ayat atau bagian-bagian detail-detail dari ayat kursi. Ya. Allah menyebutkan sifatnya dalam ayat kursi sebagai berikut. La ilaha illa huwa, ya, al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma al-aliyyu al-azim. Nah, ini sifat-sifat Allah yang disebutkan secara berurutan di dalam ayat kursi. Maka ayat ini adalah ayat yang murni akidah.
Jadi ayat ini kita diperintahkan untuk membacanya seringkali setelah sholat fardu dalam rangka untuk mengokohkan atau mengukuhkan akidah kita, akidah tauhid. Karena dengan membaca ayat kursi ini kita menghayati nama-nama Allah. La ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyumu la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati ma fil ard ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Kemudian al-aliyyu al-azim. Nah, ini coba diterjemahkan. Sekarang latihan pemahaman ayat. Ya. Ini dari ayat yang lain, tapi mengandung mufradat dan juga mungkin struktur atau susunan yang mirip dengan di dalam ayat kursi. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya. Fa'budni dari ini fi'il amr dari abada ya'budu. Ya, kita sudah tahu iyyaka na'budu. Ya, ada wa'budullaha. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, sudah pelajari. Nah, ini kalau satu u'bud, ya, u'bud nih. Oke. Ayat yang lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Ya. Yang baru di sini musaddiq, saddaqa yusaddiqu, artinya membenarkan, ya, membenarkan. Oke. Ayat ketiga, Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fih wa man astaqu minallahi haditsan. Yajma'annakum, yajma'u. Ditambah lam taukid, ditambah juga nun taukid. Jadi asalnya yajma'u. La yajma'annakum. Allah sungguh-sungguh akan mengumpulkan kalian. Ya. Astaku dari sodako, ya, sodako itu benar. Ya, jadi astaku lebih benar. Musaddiq membenarkan. Ya, musaddiq membenarkan. Astak yang lebih benar. Ayat yang keempat, wa huwallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ya, saya kira ini semua mufradnya sudah kita kenal. Yang berikutnya, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Asma' jamak dari ismun. Ya. Al-husna sama dengan al-ahsan, tapi untuk mu'annas menjadi husna. Ya. Jadi kalau mudzakkar ini al-ahsan. Kalau satu al-ahsan. Karena ini jamak, jadi mu'annas menjadi husna. Yang terakhir, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Oh, ini sama kan ini ya. Oke. Inilah latihan-latihan kita, dan sekarang ada tugas, ya seperti biasa. Dan tugas kedua juga seperti biasa, menuliskan potongan-potongan ayat yang sesuai maknanya dengan yang tertulis di kolom 1. Saya kira inilah pelajaran kita kali ini. Jadi dari 2 ayat yang cukup panjang, pertama 177 dari Al-Baqarah tentang al-birru dan tentang orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang kedua, Baqarah 255, itu adalah ayat kursi yang kita semua sudah menghafalnya dan sering membacanya.
Demikianlah bahasan kita terhadap 2 ayat di dalam surat Al-Baqarah. Ya, ayat yang cukup komprehensif ya isinya 177. Juga yang 255 ini menyangkut masalah yang sangat esensial di dalam kita beragama. Mudah-mudahan bisa difahami dan kemudian diamalkan, dan tentunya itu akan menambah kuatnya iman kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.